Ya. Gimana menurut Pak CEO tentang turunnya tarif ekspor impor? Ini satu langkah baik kolaborasi antar kedua negara ya. Kalau dari Eropa ke Indonesia 0%, kalau dari Indonesia ke Eropa 19%. Mungkin di sini ada sedikit tidak senambung ya. Tapi di sini ada sedikit juga plus minusnya dan keuntungan. Dari plus minusnya di mana kalau produk dari Eropa bisa bersaing dengan produk lokal di dalam negeri, maka itu akan jadi ancaman baru buat produk lokal. Dan juga ini imbasnya bisa ke UMKM dan petani. Kemudian kita sudah koordinasi dengan para petani. Kalau emang harganya tidak sesuai dengan keringat, maka stop, jangan dijual. Kalau bisa hilirisasi, jual produk jadi. Dan kita sudah mengembangkan, kita sudah siapkan PT-nya, dan juga kita sudah menyiapkan anggarannya. Kalau nggak salah itu di 40 juta triliun US dollar. Mungkin seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya mungkin untuk produk dari luar itu walaupun tarifnya 0% bisa dibatasi. Jadi tidak bisa masuk semua produk karena itu akan ancaman nyata buat produk lokal. Itu aja, Zah. Kenapa, Andin? Ini loh, aku mau jual emas, tapi ragu karena pernah dibohongin terkait kadarnya. Oh, saya telepon ya. Mbak Mia, tolong persiapkan, saya mau ke cabang Raja Emas yang di Eropa. Teman saya mau jual emas. Ya. CEO apanya Raja Emas? Saya pemilik sahamnya. Ya, teman saya. Silahkan duduk, Andin. Ya, ini teman saya mau jual emas. Iya, baik Pak. Tolong cek yang transparan, kasih harga tinggi, dan hasilnya dijadiin 2 kali lipat. Ini harga teman. Baik Pak. Terima kasih ya Kak telah menunggu. Ini setelah dilakukan pengecekan, ini masuknya di karat 17 ya Kak. Untuk kadar emasnya sendiri ada di 73,54%, peraknya di 6,53%, sedangkan untuk tembaga di 17,33%. Terima kasih ya Mbak. CEO sudah? Oh iya, tunggu di mobil, Beb. CEO itu teman atau temen? Ya, jangan bilang-bilang. Jangkrik aman bos. Syok, Ya. hujan-hujan gini masih kerja aja. Karena saya ini perintis, bukan pewaris. Sekarang kita punya triliunan dolar, tapi saya ingat dulu waktu saya merintis, mencari modal 15 juta itu butuh waktu 8 tahun. Dan di situ gak ada seru-serunya, karena kalau saya gagal, saya harus ngulang dari nol lagi dan mencari modal lagi selama 80 tahun. Tapi ini sekalian motivasi buat kalian yang jadi perintis. Jadi kita harus semangat terus walaupun gagal, walaupun kita harus ngulang mencari modal lagi. Itulah susahnya jadi perintis. Setelah sukses, jangan lupa jadilah motivasi buat para perintis. Nih serunya lebaran di Indonesia kayak gini. Masak nasinya itu mengingatkan kita ke tahun 30-an. Nih. Lanjut ya, Mi. Kayak kenal. Selamat sore Pak, bisa dibantu? Ya Pak, saya mau bikin surat izin PT. Oh iya boleh Pak, silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Oh, itu beneran CEO. CEO ya? Ya, kenapa? Kaget ya? Ada Enggak. yang mirip saya di dalam. Itu karyawan saya. Udah bikin PT-nya? Udah, Pak. Oh iya. Itu sapu tangannya, Pak. Oh iya, tadi itu bekas apa tadi? Jadi OB ya? Hampir ketahuan. Buat yang mau bikin surat izin usaha langsung aja ke Legalis. Punten, ini benar Sobat Co Production rental sewa sound system bintang 5? Iya benar, silakan masuk. Oh iya, terima kasih. Siap, CEO. Siap, kalau iya ya? Betul, Pak CEO. Saya mau rental besar-besaran buat event. Bisa, CEO. Silakan Terima kasih. masuk. Serius gak nih? Serius, lepasin dong. Aduh, maaf, nabrak kurang fokus. Tidak apa, CEO. Samain saya itu. Pak, di sini ada sound dan lighting. Ada, CEO. Kalau panggung, LED dan genset. Ada juga, CEO. Boleh saya booking buat di 10 juta titik di seluruh Indonesia tanggal 17 Agustus. Boleh, CEO. Oke, terima kasih kerjasamanya. Sama-sama, CEO. Hampir saya kemarin cari rental sound system dari Eropa. Untung ada Sobatku Production. Yang terpercaya. Dan terus terang aja, ada Sobatku Production, saya bisa hemat 50 triliun dolar. Wow. Sebelumnya terima kasih buat Menteri Pertanian sudah memberi saya kesempatan untuk ngobrol di forum yang sangat berbahagia dan bergensi ini. Jadi saya baru aja kurang dari Cina, Eropa dan juga Jepang membawa langkah baik buat para petani, di mana sekarang singkong sudah bisa kolaborasi dengan coklat, terus pisang sudah bisa kolaborasi dengan keju. Dan ini akan menjadi langkah baik buat para petani. Mudah-mudahan kedepannya petani bisa meraih triliunan US dollar. Itu aja mungkin ya.
Dan sebelumnya terima kasih juga buat para menteri-menteri yang sudah mengundang saya di forum yang berbahagia ini. Terima kasih. Hati Pak, jalannya licin. Ya. Inilah alasan kita jarang bawa mobil karena jalannya mustahil untuk dilalui mobil. Dan dorong aja Pak, dorong. Hotel ada di barat lokasi. Saya ingin dipindah ke selat lokasi. Jadi ini peta dirubah ya. Ya, siapa? Ya. Ayo Dan, bilang dulu. Oke, siap. Ini wajit dari Cililin. Uniknya di setiap gigitan. Nih Dan, wajit dari Cililin. Cobain. Coba, oke. Emang ini rasanya beda Dan. Mantap. Nih, bawa buat pulang. Oh ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Saya baru aja bertemu dengan 1000 pengusaha dalam negeri dalam rangka pembahasan pembuatan surat izin PT. Dan alhamdulillah perusahaan kita legalis yang bertempat di Gading Serpong mampu menghandle semuanya. Dan kebetulan perusahaan kita itu bergerak di bidang itu. Jadi itu aja sih. Pak, helikopter matiin Pak, berisik. Jadi di sini saya akan bertemu dengan salah satu perusahaan yang dipimpin oleh Pak Rudi untuk bekerjasama di pembangunan jalan tol. Tapi di sini Pak Rudi belum datang-datang. Halo Pak Rudi, ini saya sudah di lokasi. Lah gimana Pak Rudi? Kan kita kemarin janjiannya jam 90 detik 4 menit. Ya kalau begini Pak Rudi buang-buang waktu saya dong. Nggak gini aja Pak Rudi. Untuk bekerja sama di pembangunan jalan tol ini saya hentikan sepenuhnya. Jadi saya tidak suka dengan perusahaan-perusahaan yang menyia-nyiakan waktu saya. Karena kalau dihitung untung rugi saya terbang dari Singapura ke Indonesia itu ratusan triliun US dollar. Karena saya banyak menghentikan pertemuan bisnis dengan 960 negara. Jadi sekarang saya harus terbang ke Timur Tengah. Saya lagi menunggu menteri-menteri dan pemerintah untuk transaksi pembelian gunung bersertifikat di angka 236 triliun US dollar. Kenapa kita berani dengan harga tersebut? Karena saya dengan 300 ahli di dunia mendeteksi gunung ini mempunyai titanium, tembaga, perak, dan juga emas. Jadi kalau dikalkulasikan gunung-gunung ini mempunyai kekayaan 400 triliun US dollar per hari. Dan ikut saya sama atau ngambil sampel batu, pasir, dan bata. Siap Pak. Batanya yang rapi ya, nyusunnya itu sesuai ya. Pak Mandor, Iya Pak. ini untuk kualitas bahan bangunan udah sesuai? Ya Pak, udah sesuai rekomendasi. Udah kamu cobain? Belum Pak. Kalau saya cek tidak sesuai standar perusahaan, kamu saya kirim ke barak militer. Jangan Pak. Pak CEO, Ya. ini sampelnya. Sama, tolong cobain ini udah sesuai standar belum? Aduh Pak, maaf, tapi saya kuliah jurusan ekonomi, mana paham saya nyobain beginian. Oh, oke. Sama, ikut saya lihat proyek yang di Singapura. Jadi ini perumahan Angelo Saxon yang kita bangun di Indonesia. Bubar, bubar. Jangan bikin konten di sini. Bubar, nggak boleh konten di sini.